kita di Jawa harus berhenti membiarkan pertumbuhan itu terutama hanya terjadi di Jakarta dan Jawa. Kita harus mendorong pertumbuhan terutama di timur. Nih, kita jangan Jawa sentris lagi. Kita harus Indonesia sentris. Jadi jangan bicara Indonesia sentris, ngawur nih masyarakatnya langsung. Bukan hanya itu saja. Ya itu yang Ya perlu kan, kita makanya bicarakan, kan bukan soal juga kenapa kita masih perlu pindah. Sudah selesai debat itu. Ya, pindah Anak itu kecil selesai. pun udah tahu. Itu udah pindah itu sepakat, selesai. udah. Tapi kalau Anda katakan tadi ada yang terpinggirkan, ya itu bukan hanya pemerintah pusat. Realitasnya terpinggirkan, Pak. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Dengan mendapatkan kepercayaan rakyat, PDI Perjuangan memastikan bahwa apa yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara, hilirisasi industri sebagai sebuah jalan berdiri di atas kaki sendiri, dan percepatan pembangunan koridor strategis di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Bahkan kami sedang menggodok, kalau sekiranya kami insya Allah menjadi menang, akan semakin dipercepat karena kita berpengalaman setelah 2 periode di pemerintahan. Anda pernah ke IKN nggak lihat yang kerja? Saya 5 orang kali mana? ke IKN. Anda tahu berapa persen di sana pengusaha pribumi Saya yang kerja? tahu. Berapa persen? Kita sampai persentase. Ya. Saya tahu. Kita bisa persentase. Alah, Ya. udahlah. Pasal 3 ayat 2 undang-undang itu mengharapkan ibu kota negara pindah ke daerah itu semester pertama 2024. Kalau fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh. Dan saya sangat setuju bahwa itu adalah di Kalimantan itu dilakukan. Kalau saya menjadi ASN, saya akan bersedia kok pindah ke sana dengan segenap infrastruktur yang sudah dibangun di sana. Pengusaha pribumi itu apa ya? Ya, loh, orang lokal setempat, bukan pribumi, orang lokal setempat. Ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman Lokal. saya enggak kok. Lah teman kau, emang sama temanmu aja yang kerja. Lu juga ngawur Maka jangan banget. disamaratakan itu gitu loh. Temanmu kan Jangan kerja samaratakan. Jokowi dulu, jadi dapet. Kita samaratakan itu. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik. Jangan cuma bicara memindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi dimakan. Soal IKN kita setuju dipindah, debat kita sudah lama Pak. Udah selesai tuh barang itu. Papuan kan ke IKN ya. Aduh katanya mah airnya susah. Terus kamu mandinya pakai apa nu? Ya lap-lap aja. Kesian deh rakyat. Nanti kalau nggak ada air di sana aja. Yang di balik papan itu kasih juga ini apa itu namanya, masih nampung air hujan loh. Iya loh. Ini kan kamu tuh mbok punya apa sih, empati. Masa nggak kasihan sih? Apakah perlu keadilan? Yes. Nanti kita lihat bank Ahmad nggak bank setuju. itu apakah akan dipindah ke IKN semua? Plafonnya berapa? Apakah Kalimantan Utara misalnya langsung bisa 100 miliar untuk pengusaha di sana buka, tidak harus di pusat sini? Itu baru konkret. Keren. Bukan cuma gedung. Saya adalah seorang pendukung IKN. Dan saya berharap ya IKN akan bisa diwujudkan sebagai ibu kota negara ya. Dalam waktu 2025-2029 lah. Tahun ini. Dan saya mulai dari barangkali salah satu alasan kenapa saya mendukung IKN. Bukan karena Andrinov Caniago. Walaupun dia teman dan dia junior saya dulu. Saya yang menjadikan dia salah seorang ketua senat ya. Dari FISIP UI. Dan yang berdosa juga bawa Jokowi ke Jakarta juga kan. Nah jadi, tapi saya sepakat dengan dia.
Saya sepakat dengan Andrinov dan barangkali sebetulnya karena kita sama-sama orang Sumatera Barat. Barangkali. Seperti juga Pak Karni ya, orang Sumatera Barat. Kenapa Sumatera Barat jadi penting? Karena buat penonton juga mudah-mudahan masih ingat PRRI. Sumatera Barat itu pernah bikin pemberontakan. Namanya PRRI. Permesta ya, Sulawesi Utara ya Permesta kan ya. Dan itu terjadi karena sebetulnya alasan yang sederhana sih. Orang-orang Sumatera Barat menganggap bahwa kita tuh dijajah oleh Jawa. Terutama oleh Jakarta kan. Jadi kita melawan waktu itu. Dan kalah. Apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali ajalah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati. Tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat. Tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih. Defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang nggak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Udah Andrinov, luar biasa sebagai penggagas IKN, langsung dari beliau, penjelasannya lagi. Dan saya ketemu dengan Pak Ahmad Nur Hidayat, yang dulu adalah anggota KAIN, dan bergabung dengan Jokowi juga, memberi masukan di bidang ekonomi kepada Jokowi. Nah ini luar biasa, dan juga yang menggagas untuk membatalkan undang-undang IKN, kalau nggak salah itu ya. Waktu itu ke Mahkamah Konstitusi, judicial review, kalau nggak salah itu. Ya ini menarik gitu loh. Pernah bergabung dan juga sekarang pernah bergabung dan juga pernah berlawanan. Nah kalau konteksnya tadi mengenai ASN tidak pindah, saya menyetujui apa dikatakan Pak Andrinov itu bukan berarti tidak akan pindah seterusnya. Karena begini, nomenklatur kita untuk kementerian ini kan luar biasa. Kabinet kita kan beda waktu zaman Jokowi berapa? 34. Sekarang 100 lebih. Ini sangat luar biasa dan dibutuhkan juga oleh kementerian untuk bisa bagaimana ya mengarrange ini ASN ini sesuai dengan nomenklatur yang sudah ada di kementerian-kementerian tersebut. Nah kalau mereka pindah pada tahun ini, katakanlah tahun ini, itu bagaimana dengan kondisi kementerian yang ada yang belum sepenuhnya itu terpenuhi gitu loh. Sesuai dengan misalnya AS-nya berapa, kemudian gedungnya di mana. Itu belum jelas sampai sekarang juga. Nah itulah yang dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana menyelesaikan dulu satu persatu gitu loh. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi fakta brutalnya anggaran kita defisit loh. Sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa.
Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%. Dampaknya pada ekonomi real. Jadi ketika gagasan, dan kita selalu merasa bahwa Indonesia itu kan bukan cuma Jakarta ya, bukan cuma Jawa ya. Bahkan kalau pakai istilahnya Bung Andrinov, magnet Indonesia itu ya Jakarta dan sekitarnya. Tapi kan problem kita bukan why, itu kan kita udah sepakat semua. Ini kan persoalan kita hari ini gimana IKN selanjutnya itu Bung Ardi. Ya nggak apa-apa, saya berusaha menjelaskan kenapa saya mendukung. Dan saya sangat mendukung. Jadi supaya orang jangan saya menangkap saya mendukung hanya karena saya pendukung Pak Jokowi. Ya tentu saja saya pendukung Pak Jokowi. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang lebih daripada sekedar bahwa saya loyalisnya Pak Jokowi. Tapi karena saya betul-betul merasa bahwa Indonesia ini nggak fair pembangunannya. Semua berpusat di Jawa dan lebih spesifik lagi di Jakarta. Nah magnet Indonesia itu di Jakarta dan orang bergerak pindah ke sana. Saya sendiri tinggal bukan di Jakarta, di Bogor. Jadi kalau pakai istilahnya sekarang adalah Jabodetabeknya, ya. Nah, Jabodetabek itu atau Detabek, Depok, Tangerang, Bekasinya, nggak masuk Bogor ya. Ada Bogornya juga ya mestinya. Itu pertumbuhannya saudara-saudara itu adalah sekitar 4% setahun penduduknya. Sementara ya Jakarta jauh lebih rendah dari 4% itu. Tapi orang-orang yang pindah kayak saya nih, saya itu sebenarnya tapi dari dulu juga udah tinggal di mana di Jakarta. Tapi orang-orang yang pindah dari daerah-daerah lain itu bergeraknya ya ke arah Jakarta, sekitarnya. Tidak tinggal di Jakarta karena terlalu mahal barangkali ya. Tapi di daerah-daerah sekitarnya. Dan jumlahnya itu 4% setahun. Itu harus dipecah. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta ini ngawur nih, nggak jelas. Setelah itu apa yang dikatakan tadi oleh Pak AHY sebagai Menko bahwa ASN ini bahwasanya ikan ini akan berjalan terus. Tidak ada itu mangkrak gitu loh. Akan berjalan terus. Bayangkan ya, dari 6,3 DIPA-nya sekarang tambah 8,1 tambahan, terutama untuk pembangunan legislatif dan yudikatif. Ya artinya memang sudah serius. Pak Prabowo itu kan berkelanjutan tagline-nya. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, terlepas itu ada kekurangan-kekurangan di dalamnya, yaitu hal wajar saja dalam pemerintah pasti ada kekurangan-kekurangan itu. Dan dia sebagai manusia juga pasti ada kekurangan itu. Kalau beliau ingin sekali bahwasanya ASN itu cepat segera pindah, ya artinya apa yang dikatakan Pak Adrinov tadi ya keburu-buru, itu bisa saja kita maklumi bahwa itu akan keburu-buru, ya kan? Karena kita maklumi juga sebagai manusia ya saya pengen lihat legacy saya sebelum saya ini step down, ini sudah ada gitu loh, yang bisa jadikan legacy dari saya. Tapi kan kita quote-unquote berkelanjutan itu artinya Pak Prabowo itu tidak ada minat untuk bisa bawa sini mangkrak. Contoh kayak misalnya waktu zamannya Pak SBY, Hambalang itu mangkrak. Dan kita tidak ingin bahwa setiap presiden itu akhirnya menelurkan legacy-legacy yang akhirnya mangkrak gitu loh. Ya kan? Kayak misalnya waktu zaman SBY Hambalang, kemudian itu diperbesar. Ya akhirnya menimbulkan suatu yang yang mestinya seorang presiden itu dan
suksesornya itu ya saling mengikat. Artinya kalau itu tidak selesai, kita akan selesaikan oleh presiden berikutnya. Begitu pula juga dengan Pak Jokowi. Ini ada IKN nih yang belum bisa selesai, yang kata Pak Adrinov itu yang memang tidak akan dirasakan pada hari ini. Nanti akan dirasakan itu ke depan. Ya kayak misalnya Putrajaya dengan Kuala Lumpur kan juga begitu. Ada proses-proses yang harus dijalani dan tidak dapat dirasakan pada 1 tahun atau 2 tahun gitu loh. Jadi sih saya kalau melihatnya di sini ya bahwasanya tidak ada niatan dari pemerintah sekarang itu yang akan memangkrakkan IKN yang sudah diundang-undangkan. Pertanyaan saya sebetulnya ada permasalahan kota Jakarta ini. Ini kan secara de jure kan IKN itu adalah ibu kota negara, tapi de factonya adalah Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat pemerintahan untuk sementara ini. Nah, mestinya memang harus segera di mana sih sebetulnya secara hukumnya gitu loh. Ini permasalahan juga sebetulnya. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa, mari kita selesaikan masalah real yang ada. Itu yang perlu, dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Sebagai orang yang tinggal di Jakarta, saya mengerti bahwa betapa beratnya tinggal di Jakarta dan Bodetabek. Tapi terutama Jakarta. Jadi harus dipecah. Magnet nggak mungkin lagi dipertahankan hanya di Jakarta. Harus ada magnet lain. Dan saya setuju bahwa kemudian yang dipilih adalah Kalimantan Timur. Tanahnya luas dan tanah itu dikuasai oleh negara. Jadi praktis dengan agak mudah bisa dikonversikan menjadi IKN. Jadi bisa ke sana. Tentu saja dengan harapan bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga kepindahan kemana? Ke IKN itu akan menumbuhkan atau mendorong multiplier efeknya adalah pada ekonomi. Orang akan bergerak ke sana. Kapan itu terjadi? Mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu cepat tentu saja. Saya bayangkan itu tidak akan terlalu cepat. Tapi orang seperti saya misalnya, kalau saya masih ASN, saya harus mengatakan kalau saya masih ASN karena saya sekarang bukan lagi ASN. Saya karena urusan masuk ke jadi caleg kemarin ya. Tapi menurut saya ini adalah sebuah kesempatan. Jadi kalau dikatakan bahwa banyak orang barangkali reluctant ragu untuk pindah ke IKN dari Jawa, ya karena memang bayangannya adalah akan masuk ke sebuah situasi yang serba sulit juga di sana. Dengan segenap ketertinggalan infrastrukturnya lah untuk sementara waktu. Tapi kalau buat orang seperti saya dan saya bayangkan mungkin generasi milenial atau apa, ya seharusnya punya cara berpikir yang tidak lagi bertahan hanya di comfort zone. Karena tinggal di Jakarta tentu saja itu adalah sebuah comfort zone biar bagaimanapun. Serba ada, serba menyenangkan, serba mudah. Nah, mungkin dalam bayangan orang adalah kalau mereka pindah ke IKN sekarang, ya akan serba sulit sebenarnya. Yang menurut saya kalau saya jadi ASN itu akan saya hadapi. Karena menurut saya ya kita memang tidak bisa lagi mempertahankan Jakarta dalam format yang sekarang. Ini udah too much, udah terlalu sempit, banjir, macam-macam. Memang harus pecah, tidak lagi kita bisa hanya mengandalkan Jakarta sebagai magnet kita. Harus dibuat magnetnya dan itu harus memang kalau bisa di daerah timur kalau bisa. Dan saya
pikir pilihan Kalimantan ada argumen itunya juga saya rasa ya Nov ya. Saya duga. Karena kita udah terlalu lama memang membiarkan timur tertinggal, barat maju. Itu harus diubah, harus diputuskan barangkali dengan cara yang tidak terlalu manis juga, bahwa ya untuk melakukan itu ya ada biaya yang sangat besar. Ada kesulitan yang tidak mudah untuk ditanggulangi, tapi itu harus dilakukan karena kita harus sadar ketimpangan antara barat dan timur di Indonesia itu sudah terlalu lama bertahan. Cukup besar range-nya. Sangat besar range-nya. Kami di UI itu menerima mahasiswa-mahasiswa yang datang dari daerah timur misalnya, dan harus saya akui menjendihkan. Saya prihatin karena pendidikan di sana, di timur, itu memang terlalu tertinggal dibandingkan kami di Jawa. Dan tiba-tiba si anak-anak itu dipanggil ke Jawa, masuk ke UI, masuk ke UGM kali ya, masuk ke sekolah-sekolah perguruan tinggi terkemuka di Jawa sini. Dan they have to fight, sementara sebetulnya mereka datang dari lingkungan sebelumnya yang tertinggal jauh. Ya. Jadi ada persoalan yang sangat struktural di sini. Ya, ketertinggalan tersebut adalah bukan cuma soal bahwa kita mau bantu atau tidak mau bantu, tapi betul-betul kita melihat ada sebuah wilayah yang sangat tertinggal dan kita biarkan tertinggal, sementara kita yang di Jawa, saya yang di Jawa, itu merasa sangat bahagia dengan kemajuan-kemajuan yang sudah kami capai dan kami nikmati. Ini harus dihentikan, ketertinggalan tersebut. Karena itulah saya tadi katakan di awal, saya mendukung sekali kalau sampai akhirnya pemerintah memutuskan agar enough is enough, udah cukup ya. Jarak ketertinggalan itu udah terlalu jauh, kita hentikan. Kita harus ambil langkah yang barangkali berani, out of the box, mungkin pahit, tapi harus kita lakukan. Dan Pak Jokowi saya rasa punya kesadaran itu. Dia punya kesadaran bahwa kita memang sudah diperlakukan secara tidak adil. Kita tuh artinya orang-orang di Jawa. Dan dia ingin agar, ya kan dia memang sangat fair. Dia bukan sangat fair, maaf. Dia sangat peduli dengan Timur, dengan Papua, dengan Kalimantan, dengan Maluku dan seterusnya. Dan karena itulah kemudian dia mengambil keputusan yang sangat berani ketika itu. Itu kan 2019 ya kalau nggak salah. Dan DPR pun mendukung, termasuk ya tadi dia Bung Dodi Sitorus mengatakan PDIP mendukung ya dengan syarat-syarat yang tadi dikatakan. Oke, saya pikir itu dilakukan, orang mendukung karena memang it did make sense. Dan sekarang pun it does make sense. Sekarang persoalannya adalah soal bagaimana betul-betul mewujudkannya.